losing time, I'm fading fast. Bayangkan sebuah era baru yang sedang terbentuk di MotoGP. Selama bertahun-tahun, Ducati berdiri kokoh sebagai raja lintasan. Mesin V4 mereka bukan hanya sekadar cepat, tapi juga menjadi standar emas yang membuat pabrikan lain ketar-ketir. KTM ikut-ikutan, Aprilia pun melesat dengan konfigurasi yang sama, sementara Yamaha dengan keras kepala bertahan pada inline-4 yang setia menemani mereka sejak zaman keemasan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Tapi kini, semua berubah. Yamaha resmi meninggalkan tradisi lama itu dan meluncurkan senjata baru, mesin V4. Dan lebih gila lagi, mereka berani mengklaim bahwa V4 racikan mereka lebih unggul, lebih buas, dan siap mengguncang dominasi Ducati. Kabar ini seperti bom waktu yang meledak di padek MotoGP. Bagaimana mungkin Yamaha, yang selama ini dianggap tertinggal jauh dalam hal tenaga mesin, tiba-tiba muncul dengan kepercayaan diri setinggi ini? Belum benar-benar gaspol, motor baru mereka sudah terlihat mengerikan. Fabio Quartararo, sang juara dunia, bahkan menyebut sensasi yang ia rasakan saat menjajal V4 Yamaha berbeda total dari sebelumnya. Motor ini, katanya, jauh lebih liar, lebih agresif, dan punya aura motor juara. Apakah ini pertanda kebangkitan Yamaha? Atau sekadar ilusi singkat sebelum Ducati kembali menunjukkan siapa bos sebenarnya? Sebelum menjawab itu, kita harus melihat perjalanan panjang Yamaha yang sempat terjebak dalam ketertinggalan. Selama bertahun-tahun, keluhan Quartararo selalu sama, motor bagus di tikungan, tapi ompong di lintasan lurus. Setiap kali melawan Ducati, Yamaha terlihat seperti harimau yang dicabut taringnya. Bagnaia dan Bastianini melesat di straight line seperti roket, sementara Quartararo hanya bisa gigit jari. Frustrasi demi frustrasi membuat Yamaha akhirnya sadar, mereka butuh perubahan besar. Inline-4 yang dulu jadi simbol kelincahan, kini sudah ketinggalan zaman. Dan keputusan beralih ke V4 bukan sekadar strategi teknis, tapi langkah revolusi. Massimo Bartolini, sosok penting di balik proyek ini, mengungkapkan bahwa ada 3 alasan utama mengapa V4 Yamaha bisa mengubah segalanya. Pertama, tenaga mesin. Inline-4 memang halus, tapi terlalu lembut untuk dunia balap modern. V4 menawarkan letupan tenaga yang lebih brutal, memungkinkan Yamaha menutup jurang kecepatan dari rival-rivalnya. Kedua, respons throttle. Saat motor keluar dari tikungan, yang dibutuhkan bukan sekadar stabilitas, melainkan ledakan tenaga instan. Ducati selama ini unggul karena motor mereka seperti panah yang dilepaskan begitu gas dibuka. Kini Yamaha mengaku sudah merasakan sensasi itu di V4. Ketiga, distribusi berat. V4 memberi fleksibilitas lebih dalam menata bobot motor, membuat handling tetap tajam, tapi dengan stabilitas ekstra di kecepatan tinggi. Laporan dari tes internal Yamaha semakin membuat dunia terbelalak. Quartararo menyebut bahwa motornya kini terasa bernyawa. Bukan lagi motor yang harus dipaksa habis-habisan hanya untuk bersaing, tapi motor yang dengan sendirinya memberi tenaga besar di momen krusial. Bahkan beberapa test rider mengatakan, dengan setup awal pun motor ini sudah lebih kompetitif dibanding versi inline-4 terbaik Yamaha. Artinya, potensi yang bisa digali dari V4 ini masih sangat besar. Tentu saja, jalan menuju kejayaan tidak akan mudah. Ducati punya keunggulan pengalaman bertahun-tahun dengan V4 mereka. Yamaha masih dalam tahap belajar. Mereka harus menyesuaikan sasis, pendinginan, hingga aerodinamika agar motor benar-benar seimbang. Ada risiko bahwa dalam beberapa balapan awal, Yamaha mungkin terlihat kesulitan menemukan setelan ideal. Tapi bukankah itu juga yang dulu dialami Ducati? Butuh waktu panjang sebelum Desmosedici mereka jadi mesin tak terkalahkan. Yamaha kini sedang memulai babak yang sama, dan tanda-tanda awalnya sangat menjanjikan. Bagi Ducati, ancaman ini jelas nyata. Mereka sudah terlalu lama nyaman di atas singgasana. Tapi kini, ada bayangan biru yang siap merebut mahkota. Fans Ducati mulai merasakan ketegangan, sementara fans Yamaha seperti mendapat darah baru. Semua bertanya-tanya, apakah inilah akhir dari era Ducati? Apakah Yamaha dengan V4-nya bisa membawa MotoGP ke babak baru? Drama ini semakin panas karena pembalap top juga ikut memberikan komentar. Fabio Quartararo terang-terangan bilang, motor ini berbeda. Saya merasa punya sesuatu yang baru untuk melawan Ducati. Sementara dari kubu Ducati, Pecco Bagnaia dengan tegas menantang. Lihat saja nanti di lintasan, Yamaha harus membuktikan lebih dari sekadar kata-kata. Ketegangan antar kubu makin nyata, seakan kita sedang menunggu duel klasik antara dua kerajaan yang siap berperang.
MotoGP 2025 pun diprediksi bakal jadi musim paling panas dalam satu dekade terakhir. Ducati masih solid dengan armada mereka. KTM semakin berbahaya. Aprilia tak bisa diremehkan. Dan kini Yamaha datang dengan senjata baru. Persaingan tidak lagi satu arah, tapi jadi pertempuran multifront yang bisa melahirkan drama luar biasa di setiap seri. Belum gaspol saja Yamaha sudah bikin geger. Bayangkan kalau mereka benar-benar menemukan settingan terbaik. Kecepatan di trek lurus naik signifikan, akselerasi di tikungan membaik, dan Quartararo bisa fokus pada gaya balapnya tanpa frustrasi lagi. Ducati tentu tidak akan tinggal diam, tapi kita tahu, tekanan besar bisa membuat siapapun goyah. Lalu bagaimana dengan Marc Marquez? Legenda hidup ini pasti juga mengamati perkembangan Yamaha. Selama ini, ia tahu Ducati adalah lawan paling berat. Tapi jika Yamaha benar-benar bangkit, maka medan perang MotoGP akan semakin gila. Rivalitas lama antara Yamaha dan Honda, Yamaha dan Ducati, bisa kembali membara dengan wajah baru. Yang menarik, perubahan Yamaha ini bukan hanya soal mesin. Ini adalah soal mental. Selama bertahun-tahun, mereka dianggap terlalu konservatif, terlalu takut mengambil risiko. Dengan V4, Yamaha menunjukkan bahwa mereka siap berjudi besar. Mereka siap mengorbankan tradisi demi masa depan. Dan keputusan ini bisa menjadi titik balik sejarah MotoGP modern. Bukan tidak mungkin kita akan melihat kembalinya era Yamaha di puncak. Era ketika biru garpu telah kembali menjadi simbol kejayaan, bukan sekadar nostalgia. Tapi untuk sampai ke sana, Yamaha harus terus bekerja keras. Mereka tidak boleh puas hanya karena V4 terlihat menjanjikan. Mereka harus terus menyempurnakan mesin ini hingga benar-benar bisa mengalahkan Ducati di trek, bukan hanya di data uji coba. Namun, untuk saat ini, hype sudah terlanjur membara. Dunia MotoGP tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Yamaha dengan V4-nya sudah mengirimkan pesan jelas. Kami kembali, kami siap bertarung, dan kami akan merebut lagi apa yang pernah jadi milik kami. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Ducati siap menghadapi serangan baru ini? Ataukah justru kejayaan mereka akan berakhir lebih cepat dari yang kita bayangkan? Apapun jawabannya, satu hal pasti. MotoGP 2025 akan menjadi musim paling liar, paling panas, dan paling penuh drama dalam sejarah modern. Yamaha sudah menyalakan api. Ducati, KTM, Aprilia, dan Honda mau tak mau harus merespons. Dan kita, para penggemar, akan menikmati setiap detik pertarungan epik yang sedang terbentuk ini. Jadi, apakah Yamaha benar-benar akan bangkit? Atau ini hanya fata morgana singkat sebelum Ducati kembali melesat? Yang jelas, dengan mesin V4 yang baru, Yamaha telah membuka lembaran baru dalam sejarah mereka. Dan lembaran itu bisa jadi awal dari kisah kejayaan baru, atau sekadar catatan tentang percobaan yang berani tapi gagal. Waktu akan menjawab. Tapi untuk sekarang, kita boleh berandai-andai, kita boleh bermimpi.